wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan namaku Yovita Aurela Finanda. Di video ini kita akan belajar bersama mengenai peran Indonesia dalam panggung dunia. Nah, salah satu yang akan aku bahas di sini adalah tentang gerakan non-blok. Apa sih gerakan non-blok itu? Terus peran Indonesia dalam organisasi ini tuh apa aja sih? Nah, di video ini kita akan membahas materi tersebut. Gerakan non-blok atau yang biasa disingkat dengan GNB adalah organisasi antar negara yang tidak beraliansi atau memihak kedua kekuatan besar dunia. Nah, kedua kubu yang dimaksud itu adalah kubu Amerika Serikat dengan ideologi kapitalismenya atau yang biasa dikenal dengan blok barat, dan kubu Uni Soviet dengan ideologi komunismenya atau yang biasa dikenal dengan blok timur. Berdirinya GNB tidak terpisahkan dari peristiwa Perang Dingin. Perang Dingin adalah masa kompetisi antara dua negara superpower, yaitu pemenang Perang Dunia Kedua, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dua negara ini awalnya berkompetisi dalam bidang ideologi. Bagi Uni Soviet, Perang Dingin adalah untuk menyebarkan komunisme seluas-luasnya. Akan tetapi bagi Amerika Serikat, Perang Dingin adalah untuk menahan laju komunisme sebisa mungkin. Bentrokan dua ideologi ini akhirnya juga diikuti persaingan ekonomi, teknologi, militer, informasi, dan masih banyak lagi. Dua kubu yang saling merebutkan pengaruh tersebut membuat negara-negara berkembang seperti Indonesia dan India menjadi sasaran mereka. Kondisi inilah yang kemudian membuat Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India saat itu, dan Presiden Soekarno serta beberapa pemimpin negara lainnya mencetuskan gerakan non-blok atau GNB. Negara anggota GNB antara lain India, Indonesia, Zimbabwe, Malaysia, Sri Lanka, Kuba, Aljazair, Zambia, Mesir, Yugoslavia, Kolombia, dan Afrika Selatan. Tujuan berdirinya GNB mencakup dua hal, yaitu tujuan keluar dan tujuan ke dalam. Tujuan keluar GNB adalah berusaha untuk meredakan ketegangan antara blok barat dan blok timur menuju perdamaian dan keamanan dunia. Sedangkan tujuan ke dalam GNB adalah mengusahakan kemajuan dan pengembangan ekonomi, sosial, dan politik yang jauh tertinggal dari negara-negara maju. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara-negara non-blok menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi. Pokok pembicaraan utama KTT adalah membahas persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tujuan non-blok dan ikut mencari solusi terbaik terhadap peristiwa-peristiwa internasional yang membahayakan perdamaian dan keamanan dunia. Indonesia memiliki peran strategis dalam lahirnya gerakan non-blok. Apa saja peran Indonesia dalam GNB? 1. Sebagai pelopor gerakan non-blok, Indonesia turut andil dalam berdirinya gerakan ini. Bahkan Presiden Soekarno merupakan tokoh pendiri GNB bersama tokoh dunia lainnya. Yang kedua, Indonesia menjadi tuan rumah KAA dan KTT. Konferensi Asia Afrika merupakan cikal bakal lahirnya GNB. Pada saat itu, KAA dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat. Di waktu itu, ada beberapa negara yang memilih untuk memihak dua blok dan menyatakan keinginannya untuk bersikap netral. Selain KAA, Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah KTT GNB ke-10 yang diadakan di Jakarta 1-6 September 1992. Yang ketiga, Indonesia pernah memimpin organisasi gerakan non-blok. Tidak hanya menjadi tuan rumah, Indonesia juga pernah menjadi pemimpin GNB. Pada saat KTT GNB ke-10, Presiden Soeharto ditunjuk sebagai ketua gerakan non-blok. Yang keempat, berprinsip sama seperti GNB. Semenjak merdeka, Indonesia menentang beragam kejahatan internasional, terutama penjajahan. Perdamaian ini dijunjung dan diaplikasikan dalam politik luar negeri bebas aktif. Politik tersebut ternyata sejalan dengan prinsip gerakan non-blok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.